Korea Selatan bisa maju sampai detik ini karena supremasi hukum itu berjalan dengan baik. Nah, ini yang kita harapkan, bahwa dengan adanya TAP MPR, anti KKN, dan undang-undang lainnya, bahwa penegakan hukum ini harus dilakukan kepada semua pihak. Nah, sekarang kita kembali kepada dugaan Gibran dan Kaisang. Tadi sudah diungkapkan oleh Pak Marwan, yaitu bahwa awalnya adalah ada kasus pembakaran hutan. Februari 2015, PT Bumi Mekar Hijau terafiliasi dengan Sinarmas, anak perusahaan Sinarmas, sudah ditetapkan sebagai tersangka korporasi, tersangka oleh Bareskrim sejak Februari. Kemudian karena tidak berjalan dengan baik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK ya, itu menuntut secara perdata dengan tuntutan 7,9 triliun. Ya, dibagi dua, kerugian negara dan kemudian untuk perbaikan lingkungan 7,9 triliun. 30 Desember 2015, Pengadilan Negeri Palembang menyatakan tidak terbukti bersalah. 30 Desember 2015. Bagaimana tidak terbukti bersalah tetapi bahwa korporasinya ditetapkan sebagai tersangka? Berarti kan sudah ada penyidikan dan sebagainya, sudah ada indikasi-indikasi atau bukti-bukti bahwa situ melanggar perusahaan tersebut, tetapi dibebaskan. Kemudian KLHK menaik banding dan di pengadilan tinggi pada Agustus 2016 dinyatakan bersalah. Jadi PT BMH, jadi Bumi Mekar Hijau dinyatakan bersalah. Tetapi hanya didenda 78,5 miliar. Pada saat itu, Kementerian KLHK tadi itu menyatakan mengajukan kasasi. Tetapi sampai lewat, itu tidak dilakukan. Nah, ada apa? Nanti itu pertanyaannya, ada apa gitu kan? Apakah ada yang tadi dikatakan trading in influence? Trading in influence itu tidak lain adalah KKN. Di dalam bahasa kita KKN gitu. Nah, itu pertama. Lalu kita lihat siapa pihak-pihak yang terafiliasi tadi. Pertama tentu saja Sinarmas. Siapa managing director pada saat 2015 tadi? Yaitu tadi yang disebutkan oleh Pak Marwan Batubara, yaitu Gandhi Sulistianto. Dia adalah managing director sampai tahun 2021. Ketika itu dia berhenti dari managing director karena ditunjuk oleh pemerintah menjadi dubes Korea. Di mana di sini relasinya? Mantan bos dari kebakaran hutan, lalu kemudian dia tahun 2021 ditunjuk sebagai dubes Korea. Setelah dubes Koreanya selesai, awal tahun ini ditunjuk sebagai anggota One Team Press. Nah, di sini apakah ada trading in influence? Nah, di sini apakah ada KKN-nya? Sangat ada. Nah, ini. Jadi di situ, ya. Lalu kemudian itu Gandhi Sulistianto. Lalu kemudian ada anaknya. Anaknya berbisnis pada tahun 2019, berbisnis dengan anaknya Jokowi, Gibran dan Kaisang. Pada tahun 2015. Dia berbisnis, lalu di dalam salah satu perusahaan itu, bahwa presiden direkturnya atau direktur utamanya itu adalah putra dari Gandhi Sulistianto, yaitu yang namanya Anthony Pradiptya. Ya. Nah, itu adalah direktur utama. Direkturnya, salah satu direktur dari perusahaan itu adalah Kaisang. Komisaris utama dari perusahaan itu adalah Gibran. Komisaris lainnya yaitu anak mantu dari Gandhi Sulistianto.
eh, namanya anak mantunya adalah Wesley Harjono. Ini mereka tergabung di dalam PT Masa Depan, Wadah Masa Depan.